Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia, rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian rutin pekanan kita, yaitu membahas kitab Ilmu Tajwid Praktis Metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC hafizahullah taala. Alhamdulillah kita sampai kepada kelas pendalaman, tepatnya di dalam bab ayat-ayat gharibah atau ayat-ayat yang asing kalau kita terjemahkan secara lughah. Gharibah atau ayat-ayat yang asing. Maksudnya di sini mungkin lebih tepatnya lebih nyaman kita istilahkan yaitu ayat-ayat yang dibaca dengan kaidah-kaidah yang khusus, Bapak Ibu. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa bentuk-bentuk tulisan yang harus kita baca dengan cara-cara yang khusus. Ada pula yang menyebutkan dengan bab gharib dan muskilat. Nah, muskilat ini artinya apa yang tertulis di dalam tekstual yang kita lihat secara langsung dengan mata kita itu berbeda dengan penyebutan pada kaidah yang umum, ya seperti itu. Jadi intinya insya Allah ayat-ayat ini dibacakan dengan cara-cara yang khusus. Nah, namun sesuai dengan namanya ini adalah ilmu tajwid praktis. Jadi di sini al-mu'alif penulis menuliskan ringkasan-ringkasannya Bapak Ibu. Jadi tidak dituliskan ayat secara utuh. Nah, itu mungkin bisa dibahas di kesempatan yang terpisah untuk latihan-latihannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyimak apa yang ditulis oleh beliau berupa konsep-konsep atau informasi-informasi yang bersifat umum. Insya Allah langsung pada tulisan-tulisan ayatnya. Baik, kita baca terlebih dahulu apa yang dituliskan oleh al-mu'alif, yaitu ayat-ayat gharibah. Bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang sangat perlu diketahui. Jadi beliau mengambil ini dari riwayat Hafiz an Asim. Jadi imam qiraah sab'ahnya adalah Imam Asim. Kemudian perawinya adalah dari Imam Hafiz. Nah, kemudian ada tariknya. Jadi setelah Imam qiraah sab'ah, qiraatus sab'ah, kemudian ada perawinya dan ada juga tariknya dari jalur Syatibiyah. Nah, ini jadi mungkin akan ada beberapa jalur dan jika Bapak Ibu mendapatkan keterangan-keterangan lainnya dari jalur-jalur yang lainnya maka bisa dipelajari. Namun inilah
yang umum tersebar di saudara Muslim di Indonesia, yang insya Allah kita tidak asing lagi ya untuk mengetahui teori-teori tentang ayat-ayat riba ini. Ada pun tulisan di sini, yaitu di dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sesuai mestinya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dan cara membacanya. Ada beberapa bagian subbab-subbab dari ayat-ayat riba ini Bapak Ibu. Kita bahas yang pertama. Jadi ini konsep dasarnya saja. Untuk rincinya akan dilatih dalam kesempatan terpisah atau pada saat talaki bersama ustadz-ustazahnya masing-masing. Nomor 1, di sini ada tulisan sin kecil di atas shad. Kemudian ada sin kecil di bawah shad. Nah, ini akan dijelaskan oleh al-mu'alif. Yang pertama, kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Jika sin ini tidak ada, maka ini dibaca shad, yaitu wayabsutu atau wayabsutu, gitu ya. Nah, karena di sini ada sin di atasnya, maka ini wajib dibaca dengan sin, Bapak Ibu. Dibaca menjadi wayabsutu. Begitu, bukan wayabsutu. Wayabsutu. Nah, berbeda di safir ya. Jadi ini satu makhraj. Di makhraj as-saliyah, sad dan sin, yang satu isti'la, yang satu istifal. Nah, sehingga ketika ada bentuk yang seperti ini, maka Bapak Ibu harus membaca sad ini dengan sin. Nah, mengapa demikian? Ya inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, kapan dibaca sin, kapan dibaca shad, lihat posisi sin kecilnya untuk memudahkan ya Bapak Ibu ya. Apabila sin kecil ini diletakkan di atas shad, maka ini yang dominan huruf sinnya. Kemudian apabila huruf sin kecil ini diletakkan di bawah huruf shad, maka huruf shad yang dominan. Nah, kita lihat ya, ini yang satu. Yang ini wajib dibaca sin Bapak Ibu. Tidak boleh dibaca shad. Kemudian di dalam Quran surah Al-A'raf, jadi bentuk ini ada dua. Ada yastotan awalnya, bastotan, bastotan dibaca bastotan. Ya, atau bastoh ini asalnya dibaca menjadi bastoh. Gitu ya. Nah, jadi berbeda di safir. Yang sad adalah safir yang wusta, ada siul yang menengah. Kemudian sin ada safir yang sugro. Jadi siul yang kecil. Beda di sifatul huruf. Baik antara sad dan sin. Nah di sini diingat-ingat apabila letak sin kecilnya di atas huruf sad, maka ini wajib dibaca sin Bapak Ibu. Tidak boleh dibaca sad. Dari jalur Al-Imam Hafiz An-Ashim dan jalurnya Satibiyah. Baik, kita lanjutkan masih di subbab yang pertama. Bapak Ibu digiring untuk beralih ke Quran surah At-Tur ayat ke-37. Nah, di sini di Quran Rasm Utsmani atau Quran cetakan Madinah, Bapak Ibu, sin kecilnya diletakkan di bawah huruf shad. Berarti al-musaytirun atau al-musaytirun. Ini boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Namun huruf shad itu diutamakan. Nah, huruf shad ini di atas huruf sin, sama rumusnya ya. Berarti huruf shad ini akan jauh lebih kuat dibandingkan sin untuk membacanya. Nah, supaya baik, di sini ditambahkan keterangan dari al-mu'alif, bacaan shad lebih didahulukan dalam riwayat Hafiz An-Ashim. Jadi Imam Hafiz ini merupakan perawi dari Imam Ashim, Bapak Ibu, yang mayoritas mungkin di Indonesia mempergunakan riwayat ini, Hafiz An-Ashim. Nah, di sini ditambahkan juga keterangan boleh dibaca dengan dua wajah. Yang pertama dibaca dengan sin, al-musaytirun atau al-musaytirun. Nah, mana yang lebih utama? Dibaca al-musaytirun. Ya, karena sin yang kecilnya ini diletakkan di bawah huruf shad. Ketika kita acuannya terhadap Rasm Utsmani. Begini. Baik, kemudian
dalam Quran surah Al-Ghasyiyah di ayat yang ke-22 bimusaytir. Ini tetap dibaca bimusaytir, tidak bimusaytir, tidak boleh. Pertanyaan, Ustadz, kok ini kan sudah tidak ada sinnya lagi? Ya, dikhawatirkan para ulama menegaskan di sini karena kata-katanya sama, musaytir. Di sini musaytir. Begitu ya. Nah, jadi untuk di Al-Ghasyiyah, walaupun ini kalimatnya tipikal atau sama, bimusaytir gitu kan, musaytir begini, di Al-Ghasyiyah tidak dibaca dengan sin, tidak boleh, tetap dengan sad, tegas. Baik, nomor satu, kami ulangi untuk mempermudah Bapak Ibu mengingat, lihat posisi sin kecilnya. Kalau di atas sad berarti ini dibaca sin, tidak boleh sad. Tapi ketika sin kecilnya ini diletakkan di bawah huruf sad, maka ini harus dibaca, bisa dibaca dengan sad atau dengan sin. Nah, yang lebih utama yang mana? Yang dibaca dengan sad. Baik. Terus untuk Al-Ghasyiyah tidak boleh dibaca dengan sin. Tetap dengan sad. Baik, selesai ya Bapak Ibu yang nomor pertama, mudah-mudahan bisa difahami dengan rumus ini saja, letak sin kecilnya di atas atau di bawah begitu. Baik. Kemudian beralih ke nomor yang kedua, sebab yang kedua kita akan membahas tentang imalah atau miring. Nah, di dalam Quran surah Hud ayat ke-41 ada kalimat majroha. Nah, ini awalnya ya, majroha dibaca miring. Bagaimana membaca miringnya? Tekniknya adalah majreha, majreha. Ya, fathah dimiringkan ke kasrah dan alif dimiringkan ke ya seperti orang-orang timur. Ya. Jadi huruf ra dibaca dengan tarqiq, tipis, tidak boleh majreha. Majreha. Jadi lebih dominan ke kasrah. Kalau ra yang kasrah kan dibaca tarqiq, tipis ya Bapak Ibu. Ini mudah ya, insya Allah yang asalnya majroha tidak boleh lagi dibaca majroha. Nih ditandai dengan ini. Kalau terlihat Bapak Ibu di sini seperti tanda waru begini ya. Majroha dibaca majreha. Nah, begitu. Jadi tarkik. Baik. Insya Allah mudah Bapak Ibu. Hanya ada satu di dalam Al-Quran. Di Quran surah Hud ayat ke-41. Kemudian satu ayat setelahnya Bapak Ibu. Kita akan menemukan kaidah irkam ma'ana. Nah, ini sebetulnya di dalam pelajaran tajwid sudah kita bahas Bapak Ibu. Jadi ketika ada ba yang mati, yang sukun, berhadapan dengan huruf mim, maka melekat kepadanya hukum idgham mutajanisain. Jadi maksudnya idgham mutajanisain ini huruf pertamanya ini diabaikan, langsung masuk ke dalam huruf mim. Mengapa? Karena ini berada di dalam satu makhraj tapi beda sifat. Ba dan mim sama makhrajnya di asyafatain, di kedua bibir ini. Hanya saja sifatul hurufnya ini berbeda. Nah, di sini secara tulisan tekstual maka kalau kita memaknai ini kita sebut hukum tajwidnya sebagai idgham mutajanisain. Namun teknik membacanya Bapak Ibu tidak berbeda dengan guna musyaddada ataupun idgham mimi. Jadi dibacanya irkam ma'ana dengan guna akmal matakun, guna yang sangat sempurna. Jadi cara membacanya tidak boleh irkab ma'ana. Nah, kalau di cetakan kita di Indonesia Kemenak, huruf ba di sini kan ada tanda sukunnya. Nah, ini jangan sampai terkecoh Bapak Ibu ketika membaca Quran cetakan Kemenak, tidak boleh dibaca irkab ma'ana. Nah, karena dalam beberapa kesempatan ada yang membaca demikian. Ya, tidak mengapa untuk pertama ya karena memang belum mengetahui pelajaran-pelajaran tentang ayat-ayat waribah atau belum mempelajari idgham mutajanisain yang ada 7 wajah itu ya Bapak Ibu. Di idgham mutajanisain makhrajnya berputar di asyafatnain ini, kemudian lithawiyah, dan satu lagi nat'iyah. Nah, ada 3 makhraj itu yang dimainkan di dalam idgham mutajanisain.
Nah, sekali lagi cara membacanya irkam ma'ana. Jadi seperti guna musyadada atau seperti idgham mimi begitu. Ya, baik. Cukup ya di sini Quran surah Hud ayat ke-42. Kemudian Quran surah Yusuf di ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pelajaran raum atau ishmam. Raum dan ishmam. Pada kalimat la ta'manna, ya masih polos ya, belum dimajukan bibir kita untuk kalimat awalnya. Nah, baru kita masuk ke pelajarannya. Di dalam kalimat la ta'manna ini ada apa? Yang pertama ada raum. Raum ini adalah membaca sebagian besar harokat dhammah menjadi la ta'manuna. Nah, jadi ada perpindahan yang cepat. Ya. Jadi di dalam riwayat Syatibiyah ini, jalur Syatibiyah dibaca dengan dua wajah Bapak Ibu. Bisa dengan rom, bisa dengan ismam. Kita baca dengan rom, berarti sudah bukan la ta'manna. Nah, itu bukan rom, tapi la ta'manuna. Nah, jadi didomahkan sepersekian detik begitu ya. Cara bacanya la ta'manuna, la ta'manuna. Itu. Kemudian yang kedua adalah dengan wajah ishmam, dengan mengidghamkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin yang di Surabaya bibir kita istilahnya mecucu begitu ya. Jadi maju manyun gitu ya. La ta'manna. Nah, hanya saja yang ishmam ini kalau yang menyimaknya ini tunanetra maka tidak bisa terlihat bunyinya ya relatif sama ya Bapak Ibu antara mencucu bibirnya manyun ataupun tidak. La ta'manna karena itu hanya isyarat saja. La ta'manna. Nah, seperti itu kan seharusnya. La ta'manna ya begitu ya. Nah, itu yang ismam. Nah, kalau saya memilih yang raum apabila saya sedang mengimami ketika pas masuk di Quran surah Yusuf ya karena jamaah kan tidak lihat bibir saya Bapak Ibu. Jadi saya bacakan dengan raum saja. La ta'manuna. Nah, begitu ya. Jadi itu akan lebih jelas. Ya tidak masalah sih dua-duanya boleh, tidak masalah. Tidak dilarang ya. Keduanya silakan mana yang lebih lebih nyaman dan ini keduanya boleh ya. Tidak ada keutamaan yang lebih baik yang ini atau lebih baik yang ini, keduanya boleh dipakai Bapak Ibu. Ada keterangan pada rom harokat dhammah nu dibaca tidak sempurna, misalnya cepat, sepertiga harokat lah. Seperti itu ya tidak utuh. Kemudian pada ishmam harokat fathah pada nun yang bertasydid dibaca dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir dimonyongkan ya tadi la ta'manna gitu ya. Harus pas pengambilan kapan mulai monyongnya dan kapan kembalinya. Baik. Ini raum dan ishmam. Ada pelajaran ini di subbab yang keempat Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita bisa latihan Bapak Ibu pada saat talaki, pada saat masuk nanti di ayat-ayat yang gharibah ini. Nah, kemudian kita masuk di Quran surah Fussilat ayat yang ke-44. Ada ayat yang awalnya a'jamiyyu wa arabi ya. A'jamiyyu wa arabi. Nah, asalnya seperti itu tapi dibaca dengan tasil. Di sini ada hamzah, dua hamzah yang bergandengan, yang satu ini diringankan jadi disatuan bacanya, disatukan. Keterangan hamzah yang pertama dibaca jelas sedangkan yang kedua dibaca samar yaitu antara hamzah dan alif. Asalnya begini, a'jamiyyu wa arabi. Baca menjadi a'jamiyyu wa arabi. Sekali lagi, a'jamiyyu wa arabi. Hati-hati yang wa arabi kita udah belajar an-nabr ya. Berarti Bapak Ibu aksennya harus naik. Tidak boleh datar, tidak boleh turun. Wa arabi. Wa arabi ada huruf ya yang bertasdid yang di akhir. Jadi pakai aksen.
Nah, kadang-kadang benar di sini, salah di sini, Bapak Ibu. Nah, di sininya benar, tapi pada saat wa'arobi. Nah, kadang-kadang seperti itu menghilangkan satu huruf ya. Ini hati-hati ya. Jadi di sini sekaligus murojaah pelajaran pekan lalu yaitu masalah aksen. An-nabar, ketika kita mewakafkan huruf-huruf yang bertasydid maka harus dinaikkan untuk menegaskan bahwa di situ ada huruf yang bertasydid. Sekali lagi, yang asalnya a'jamiyyu wa arabi. Nah, menjadi tasil yaitu a'jamiyyu wa arabi. Nah, begitu ya bacanya. Harus begitu. Harus tafsil. Ini yang apa namanya? Pelajaran yang kelima yaitu tafsil di Quran surah Fussilat ayat ke-44. Nanti kalimat ini tasil atau kata istilah tasil ini ditahan dulu, kita akan pakai lagi di subbab berikutnya. Nanti akan ada lagi kita bertemu dengan teknik baca tasil ini Bapak Ibu. Nah, ini khusus ya, yang ini a'jamiyyu wa arabi di Quran Fussilat. Nah, nanti tasil yang berikutnya ini melekat dengan hukum tajwid Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Nah, biasanya ada juga yang menyebutkan ini adalah pelajaran an-naql. Naql. Nah, istilahnya. Nah, di sini ada keterangan ketika ada bi'sal ismu di dalam Quran surah Al-Hujurat dibaca bi'salismu. 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 Jadi di sininya langsung diabaikan, langsung masuk bi salismul fusuq ba'dal iman ya kalau dilanjutkan begitu ya. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Di sini bukan, sekali lagi bukan bi sal ismu tetapi dibaca bi salismu. Nah, istilahnya adalah an-naql biasanya disebutnya juga. Yaitu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya menjadi bi salismu. Apabila seseorang hendak memulai bacaan al-ismu, maka dia membaca menjadi alism, menjadi alismu atau lismu. Tapi jarang juga lah. Jadi biasanya di apa namanya dibereskan ya ayat tersebut. Ini adalah ibtida ikhtibari dalam rangka menguji murid dan tidak boleh secara ikhtirai kesengajaan. Maksudnya yang berhenti di sini ya. Maksudnya untuk teoretikal saja, pada prakteknya ya jarang juga berhenti di sini atau mulai di sini Bapak Ibu. Maksudnya ini tadi dari Al-Mu'alif di sini menjelaskan mengapa membahas ini, ya maksudnya untuk ibtida ikhtibari dalam rangka menguji murid. Dalam prakteknya tidak bolehlah bersengaja kita memulai dari kalimat ini, langsung saja bi salismul fusuq ba'dal iman. Dan iman begitu ya. Ini pelajaran ke-6. Kemudian pelajaran yang ke-7 Bapak Ibu. Pelajaran yang ke-7 sakta. Nah, kita masuk ke pelajaran sakta. Sakta artinya berhenti sebentar tanpa bernapas. Berapa panjangnya? Ya sekitar 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan. Sakta ini terbagi menjadi 2 jenis Bapak Ibu. Disebutkan oleh Al-Mu'alif. Yang pertama adalah sakta wajib. Jadi memang di sini harus jika bisa sakta, maka diambil sakta. Tapi kalau di Al-Kahfi yang pertama ini kan ayatnya panjang, berhenti saja di ayat yang pertama. Kita lanjutkan ke ayat kedua. Yang kedua adalah sakta jaiz. Jaiz ini boleh diambil, boleh tidak. Tapi kalau wajib, wajib jika memang ingin mensakta di sini. Contoh di sini Quran surah Al-Kahfi. Yang wajib ini ada 4. Al-Kahfi ayat perpindahan dari ayat ke-1 ke ayat kedua. Ain wajah qayyima. Sekali lagi. Ain wajah qayyima. Nah, hanya saja kan panjang ya Bapak Ibu ya. Al-Kahfi ini. Dari ayat 1 kalau kita mau bereskan ke ayat 2 rasanya nafas kita nggak cukup. Jadi jangan memaksakan diri, lebih baik berhenti saja di ayat yang pertama. Ain wajah, sudah kita wakaf saja di situ, jadi tidak terkena hukum sakta. Jadi karena
panjang ayatnya ya. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan dan seterusnya. Begitu. Jadi jika kuat ya silakan disakta, tapi kalau tidak kuat nafas kita ya jangan memaksakan diri. Ya, berhenti saja di ayat pertama ya kaidah saktanya jadi gugur Bapak Ibu. Tidak mengurangi makna dan tidak menjadi lahan atau kesalahan juga tidak. Namun di Quran surah Yasin Bapak Ibu jika bisa ini kita sakta maka ini akan lebih baik. Mim marqadina hadza dan seterusnya. Ya, begitu ya. Sekali lagi mim marqadina hadza selanjutnya. Jika bisa diambil bagus. Kemudian Quran surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Nah, ini mutlak lah harus diambil lah Bapak Ibu. Karena pendek ya, ayatnya juga hanya ini. Waqila man raqa. Jadi bukan idgham bila gunnah. Nah, kalau kaidah umumnya kan ini idgham bila gunnah. Nun sukun menghadapi huruf ra. Awalnya waqila man raqa. Tapi karena ada tanda sakta yang ditandakan dengan huruf sin kecil ini di antara dua huruf ini memisahkan waqila man raqa. Yang disebut dengan sakta. Kemudian al-mutaffifin juga baiknya diambil karena ayatnya juga pendek ya, hanya di ayat yang ke-44 kalla bal rana begitu ya. Kalla bal rana. Nah, begitu Bapak Ibu. Diambil saja yang ini insya Allah masih bisa. Namun yang pertama Al-Kahfi 1-2 kalau cukup nafas kita silakan diambil. Tapi kalau tidak cukup nafasnya pendek ya seperti saya nggak cukup nafas saya untuk membaca Al-Kahfi dari ayat 1 berakhir di ayat 2 maka berhenti saja di ayat yang pertama ya. Jadi saktahnya gugur, tidak ada sakta di situ. Jadi saya wakaf saja di ayat yang pertama begitu. Baik, selanjutnya sakta jaiz di dalam ilmu tajwid metode Syafi'i ini disebutkan hanya ada satu Bapak Ibu. Ada dua, maaf. Ada dua, ya ini tidak terlihat. Sakta yang pertama adalah perpindahan antara surah Al-Anfal ke surah Taubah. Dan sini ada gharib juga bahwa di Quran surah At-Taubah tidak boleh membacakan basmalah. Jadi ta'udz isti'adzah langsung ke membacakan surah Bara'ah. Nah, begitu ya. Nah, di sini akhir surah Al-Anfal misalnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih dan seterusnya. Nah, kalau tidak kuat ya berhenti saja di sini. Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, waqaf. Kemudian berpindah surah ya kita isti'adah saja. Bara setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, biasa bernafas. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah, ini jarang juga mungkin ya yang mengsakta dari Al-Anfal ke surat Taubah. Biasanya kita kalau tilawah surah itu berakhir istirahat sejenak biasanya ya. Kemudian memulai kembali di surat berikutnya. Tapi kalau misalkan ini mau dilanjutkan, fisiknya masih prima, nafasnya masih kuat ya silakan bisa disakta di sini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sakta jais yaitu sakta pada huruf H dari lafaz maliyah. Ini perpindahan antara di dalam surah Al-Haqqah ayat ke-28 ke-29 Bapak Ibu. Jadi bisa disakta atau tidak. Jadi kita lihat saja di Qur'annya ya supaya lebih jelas ya perpindahannya. Maliyah, halaka dan seterusnya nanti kita lihat supaya Bapak Ibu lebih jelas. Nah, ini sudah kita carikan. Ma
anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, kalau saya membacakan ini lebih senang untuk di sakta Bapak Ibu. Jadi masih cukup ya, nafas kita masih pendek ayatnya, atau berhenti. Kalau berhenti di sini Bapak Ibu ya tidak berlaku saktanya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau di sakta, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, kalau kita tilik di sini, mengapa harus sakta jais Bapak Ibu? Kita lihat di sini, maliyah di sini ada ha sukun berhadapan huruf h. Kalau kita tarik ke ilmu tajwid, maka huruf yang sejenis sama makhraj sama sifat berarti ini idgham mutamatsilain. Nah, kalau tidak ada sakta gini ada kemungkinan nanti terkecoh kita membacanya menjadi ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi seolah-olah kalau idgham mutamatsilain ini kan kita memberikan tasydid di huruf ha yang kedua. Nah, ini akan menyamarkan makna. Nah, sehingga apabila diwasal, Bapak Ibu lebih baik di sakta huruf ha-nya ini. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Gitu. Baik, kurang lebih begitu. Ada sakta yang wajib dan sakta yang jaiz. Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang subbab yang ke-8 di dalam Quran surah Ar-Rum ada 3 kalimat terkait dengan huruf dhad. Boleh dibaca dengan 2 cara. Di sini ada dha'fin, dha'fin, dha'fan. Jadi yang pertama harokat fathah, yang kedua dengan dhammah. Jadi dha'fin, dha'fin, dha'fan. Jadi ini yang tertulis di dalam eh, tekstual dari mushaf begitu. Namun demikian boleh juga huruf dhad yang fathah ini dibaca dhammah. Jadi du'afin, du'afin, du'afan. Kalau fathah di awal dalam satu rangkaian ayat ini sudah fathah, berarti fathah semua Bapak Ibu. Tidak boleh dicampur-campur ya. Yang satu dha'fin ini du'fin gitu. Tidak, kalau di sini ingin mendomahkan huruf dhad di kalimat ini du'fin, du'fin dan du'fan, maka semuanya dhammah. Sama seperti tadi ya. Ini mungkin kurang umum, tapi sesekali boleh untuk istilah dari al-mu'alif kita tarik ke atas ibtida ikhtibari dalam rangka menguji murid untuk pengetahuan gharib. Tapi untuk sehari-hari atau mungkin Bapak Ibu atau Bapak-bapak yang bertugas menjadi imam, ya lebih baik kita bacakan yang fathah saja supaya tidak menjadi fitnah. Jadi nanti ada jamaah yang belum belajar gharib, kemudian loh kok dibaca dhafin, dibaca dhafin padahal dia tahu tulisannya adalah dhafin. Nah, ini nanti menjadi kurang ikhlas nanti jemaahnya karena mereka belum mengetahui huruf ini. Nah, ini dibacakan kalau saran saya sebagai tadi ibtida ikhtibari, itu dalam rangka menguji pengetahuan kita tentang pengetahuan gharib. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan menurut riwayat Hafiz pun di sini dituliskan harokat yang fathah yang sesuai dengan tulisan di mushaf ini lebih didahulukan Bapak Ibu. Jadi bukan yang dhammah yang didahulukan. Jadi ini boleh dibahas dalam rangka tadi untuk pengetahuan kita ibtida ikhtibari atau menguji keterampilan baca atau pengetahuan dari murid-murid kita atau santri-santriwati kita insyaallah. Baik, demikian di bab yang ke-8 atau subbab yang ke-8 masuk ke yang ke-9. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditemukan dengan tanda as-sifrul mustadir.
Jadi tanda sifir ini sudah kita bahas, ada sifir mustatil, ada sifir mustadir. Sifir mustadir yaitu bulatan sempurna pada huruf illat atau huruf-huruf maddiyah Bapak Ibu, yang huruf-huruf matobi itu ya, yang tidak dibaca. Ya, contoh di sini keterangan pada nomor 9 ini hanya sebagian contoh dalam Al-Qur'an dan selain ini ya banyak. Yang penting ada tanda as-sifrul mustadir. Jadi bulatannya ini sempurna, tidak lonjong, tidak elips. Nah, yang elips kita sebut as-sifrul mustatil. Ya, mungkin nanti di nomor berikutnya akan dibahas. Yang pertama contoh an-najm. Wathamuda fama. Nah, ini. Wathamuda fama. Jadi da-nya di sini tidak dibaca montobi karena ada asifrul mustadir di atas huruf alif Bapak Ibu. Jadi da-nya pendek ya. Ada sifir mustadir. Ini berarti tidak menganggap huruf illat ini. Alif, waw, ya yang madiyah. Kemudian yatlu suhufa. Nah, ininya huruf-huruf hamzah, maaf huruf alif ini diabaikan. Waw ininya tetap ya. Yatlu suhufan. Yatlu suhufan. Nah, jadi khusus di alifnya, wawnya tetap karena tidak ada sifir di sini. Kemudian bainaha wa bainanaha bi aid. Bainaha bi aid. Ulangi. Banainaha bi aid. Nah, insyaallah begitu ya. Banainaha bi aid. Nah, seperti itu yang huruf ya illat di sini ada asifrul mustadir di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-47. Jadi tidak dianggap yang satunya. Kemudian Al-An'am ayat yang ke-34. Asifrul mustadir ada di huruf ya ini. Jadi ini bukan ya sukun kalau di khat Utsmani di Quran Madinah, tetapi ini tanda sifir mustadir. Min naba'il mursalin. Gitu ya. Min naba'il mursalin. Kemudian Al-Baqarah juga, ya banyak sekali lah kata-kata ini. Ulaika, jadi bukan ulaika. Nah, wawunya di sini ada sifrul mustadir. Nah, ini tanda-tanda yang di dalam Al-Quran Khat Utsmani. Jadi ini dituliskan oleh Al-Mu'alif, jadi ini sebagian contoh saja. Jadi banyak kalimat-kalimat selain ini yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, baik, selesai ya. Kemudian nomor 10. Jadi semestinya memang Bapak Ibu pembahasan tentang warib ini terperinci ya antara subbab-subbabnya. Bagusnya memang dilatih dengan ayat yang utuh, namun karena ini sifatnya adalah ringkasan atau summary, maka al-mu'alif di sini menuliskan kalimat-kalimatnya saja, tidak dibacakan secara utuh Bapak Ibu. Nah, kemudian huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong. Nah, kalau tadi istilahnya as-sifrul mustadir, kalau yang lonjong ini as-sifrul mustatil. Nah, walaupun ini tidak dituliskan di sini, tapi untuk pengetahuan istilah kita ya, ketika mungkin nanti ada bertemu dengan majelis ta'lim, menyebutkan as-sifrul mustatil, yaitu lawannya mustadir, mustatil, lonjong, dibaca ketika waqaf. Dibaca ketika waqaf dan tidak dibaca ketika wasal. Jadi maksudnya kalau yang bulatan lonjong ini ketika kita mewaqaf maka ini berlaku matobi'i ya, 2 harokat. Berlaku 2 harokat. Kalau yang bulatan lonjong mustatil. Saya ulangi lagi berarti yang di sini tidak terbahas. Nah, kalau di sini ketika kita akan mewaqaf di sini maka di waqafnya ininya tetap ya. Wathamud, bukan wathamuda, bukan. Berarti di sini wathamud. Nah, di sini kalau di sini susah lah mewakaf di sini. Ya, sama saja.
Nah, misalnya di sini yang paling mudah untuk mencontohkan. Wasamud. Mawakofnya berarti bukan wasamuda. Nah, karena ini as-sifrul mustadir. Jadi bulatannya bulat sempurna. Nah, kalau yang ini ketika kita wakof maka berlaku matobi'i. Lakinna, karena ini awal ayat ya tidak juga lah kita berhenti di sini ya. Ya contoh misalnya di sini adzununa, bukan adzunun, bukan adzununa, adzununa. Nah, tapi kalau kita wasol maka ini jadi pendek Bapak Ibu. Lakinna dan seterusnya. As-sabila qawarira. Nah, yang qawarira ini nanti akan ada mustatil, ada mustadir. Ya, harus dibaca utuh memang ini ayatnya kalau di Al-Insan ini. Kemudian Al-Ahzab ar-rasula. Nah, kalau berhenti ya dibaca, tapi kalau lanjut ar-rasula dan seterusnya lainnya jadi pendek. Salasila. Nah, ini jadi pendek kalau langsung, kalau berhenti di sini dua harokat. Salasila, bukan salasil, tapi ada yang salasil nanti di sini. Di yang selanjutnya ya. Quran surah Al-Kahfi ayat 34, ana aktsaru minka mala, ana aktsaru minka mala. Begitu ya. Jadi naknya dibaca pendek karena ada sifir mustatil, bulatan yang elips di atasnya. Nah, setiap lafaz ana dalam Al-Quran dibaca seperti penjelasan di atas, kecuali 3 ayat berikut. Wa anasiyya, kemudian man anaba ilayya, wa anabu. Nah, begitu ya. Jadi kecuali 3 ayat berikut. Pada ayat berikut. Jadi ada anasiya, anaba, anabu. Nah, gitu kan. Ada pelajaran di sini, setiap tulisan ana dibaca pendek kecuali di 3 ayat ini. Furqan ayat 49, Quran surah Luqman ayat ke-15 dan Az-Zumar ayat ke-17. Kemudian di sini kita ulangi tanda sifir mustatil yang lonjong ketika kita wakof maka ini dibaca 2 harokat Bapak Ibu. Tapi kalau di wasol dilanjutkan bacaan kita tidak dibaca. Jadi la-nya di sini pendek, ini la pendek, ro-nya jadi pendek, na-nya jadi pendek, na-nya jadi pendek, la-nya jadi pendek. Tidak boleh dibaca dengan matomi'i. Nah, pada lafaz salasila di Quran surah Al-Insan tadi, ketika wakof bisa dibaca dengan 2 cara, Bapak Ibu. Salasila. Nah, salasila bisa dibaca salasil atau salasila. Yang pertama menetapkan alif, berarti 2 harokat berarti di sini. Salasila. Nah, alifnya masih ditetapkan. Boleh dibaca dengan demikian. Atau alifnya tidak diindahkan. Jadi salasil. Nah, boleh seperti itu. Jadi ada 2 wajah di sini. Tapi jarang juga sih kita berhenti di sini. Biasanya dihabiskan ayatnya ya. Begitu Bapak Ibu. Baik. Kemudian beralih ke yang subbab 11, yaitu di Quran surah An-Naml ayat yang ke-36. Ya, di sini yang menjadi gharibnya mungkin asing bagi Bapak Ibu yang pertama melihat ataniya. Di sini ada huruf ya kecil berharokat letaknya di atas ya setelah huruf nun. Bagaimana cara baca ini Bapak Ibu? Ada huruf ya yang kecil di Quran surah An-Naml ayat ke-36. Yang pertama, Bapak Ibu, dibaca fathah ketika wasol. Jadi ketika Bapak Ibu melanjutkan ataniya dan seterusnya dibaca fathah. Kemudian ketika waqaf, Bapak Ibu bisa membaca dengan 2 cara. Menetapkan huruf ya-nya, berarti huruf ya-nya ini menjadi sukun. Ini jadi 2 harokat. Atani, begitu ya. Atani di sini atau ya-nya dibuang. Jadi
atan. Supaya lebih aman, diwasol sajalah Bapak. Ini ayatnya masih cukup insya Allah nafas kita ya untuk menyelesaikan ayat tersebut. Jadi ini untuk tadi ibtida ikhtibari. Jadi untuk menguji pengetahuan kita ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi huruf yang semacam ini. Bagaimana ketika wasol, bagaimana ketika wakof. Nah, jadi kita faham secara teoritis insya Allah. Ada keterangan di sini Bapak Ibu. Ketika wakof dengan membuang ya pada membuang ya dalam bacaan boleh dengan sukun sempurna atau dengan dhaum dengan sebagian harokat kasrah. Atani seperti itu ya. Insya Allah mudah untuk dipraktekkan. Jadi kalau memang belum bisa menghafal, ya minimal kita paham pada saat bertemu ayatnya, pada saat mengaji atau tilawah kita mengetahui teknik membacanya, Bapak Ibu. Baik, kemudian nomor 12, subbab nomor 12 di dalam Quran surah Al-An'am ayat 143 dan 144 ada dzakarain. Jadi Bapak Ibu mungkin ini bisa disebut dengan mad farq ya. Kemudian al-ana. Nah, mad lazim mukhaffaf kalimi gitu. Kemudian ada juga mad farq di dalam Quran surah Yunus 59 dan An-Naml 59. Allah. Nah, ini kan 6 harokat begitu ya Bapak Ibu. Hanya saja di Gharib boleh juga dibaca dengan 2 cara, yaitu tadi yang dicontohkan dengan mad lazim. Mad lazim maksudnya mad lazim itu yang sudah jelas ini akan panjang ya, memanjang dari sebelumnya. Nah, kalau yang di sini adzakarain. Kemudian Allah biasa kita baca dengan mad farqi. Yang ini adalah al-ana. Jadi mad lazim mukhaffaf kalimi. Nah, cara yang kedua dibaca dengan tafsil sama dengan tadi. Nah, maksud tafsil di sini adalah hamzah pertama dibaca jelas, sedangkan yang kedua dibaca samar antara hamzah dan alif. Jadi adzakarain, adzakarain, al-ana, kemudian Allah, Allah yang asalnya adzakaraini jadi adzakarain. Yang asalnya al-ana menjadi al-ana. Kemudian yang asalnya Allah menjadi Allah. Itu yang keduanya tashil. Hamzah yang keduanya ya dibaca samar begitu. Jadi boleh dengan 2 cara Bapak Ibu di dalam 3 kalimat ini yang ada di Quran ini yang tadi sudah kita sebutkan. Kita karena ini kaidahnya gharib maka kita latihan bacakan sekali lagi dengan cara yang tafsil meringankan hamzah yang kedua. Adzakarain al-ana kemudian Allah Allah begitu ya. Bukan Allah. Nah, ini berarti hamzah yang keduanya jadi nggak ada. Harus diringankan, tetap harus terasa. Yang asalnya Allah. Jadi latihannya begitu ya Bapak Ibu. Untuk memudahkan, dilatih dulu. A'adzakaroin. Kemudian a'adzakaroin. Terus itu dulu mungkin sekitar 3 kali. Baru setelahnya hamzah yang kedua dihilangkan. A'adzakaroin. Adzakarain. Adzakarain. Jadi terdengar ya hamzah yang keduanya dengan cara tasil itu. Yang asalnya adzakarain tadi. Jadi kita satukan menjadi adzakarain. Ini juga begitu, latihan dulu. Kalau memang yang kesulitan, jadi teknik latihannya begitu Bapak Ibu. A'al-ana, a'al-ana, a'al-ana 3 kali. Nah, kemudian kita tasil ya, latihan tasil. Al-ana. Nah, hamzah yang keduanya dihilangkan. Al-ana bukan dihilangkan,
mayoritas diringankan, ya, diringankan, disamarkan. Ini juga begitu latihannya, mungkin awal-awal agak kesulitan Bapak Ibu, tapi lama-lama insya Allah terbiasa kita. Yang asalnya Allah, Allah, ayo diringankan hamzah yang keduanya dengan cara Allah, 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 begitu ya. Itu teknik tasil. Nah, kalau kesulitan di ayat-ayat ini ya sudah dibaca dengan mad lazim saja. Ini mad lazim mukhaffaf kalimi, yang ini baca dengan mad farqi. Begitu ya, Bapak Ibu. Insyaallah. Baik. Tapi diupayakan kita berlatih teknik-teknik baca tasil. Jadi semuanya teknik baca Bapak Ibu menguasai nanti. Ada 2 sebab lagi insyaallah ya. Baik, yang ke-13 yaitu di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-63 pada kalimat firqin dibaca dengan 2 cara. Ra dibaca tebal ketika waqaf dengan sukun yaitu firqa. Firqa. Nah, karena apa? Kita sudah belajar ya, ra sukun walaupun ini kasrah ketika dihadapkan dengan huruf isti'la maka ra ini menjadi tafkhim Bapak Ibu, jadi tebal, jadi firqa, firqa. Nah, jadi seperti ini. Jadi firqin menjadi kalau di waqaf ya firqa. Nah, ra boleh dibaca tebal atau tipis ketika waqaf dengan raum. Firq, firq, firq gitu ya. Nah, jadi itu tekniknya di dalam Quran surah Asy-Syu'ara pada kalimat firqa. Nah, ketika waqaf dengan sukun qaf bukan kasrah lagi sehingga ra dibaca tebal. Ya, begitu ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu mengizharkan huruf nun pada Quran surah Yasin 1 di antara permilan 1 ke 2 dan Quran surah Al-Qalam Yasin wal Qur'anil Hakim Nun wal qalam. Nah, seperti ini atau wal qalami. Nah, di sini ditegaskan oleh al-mu'allif karena kalau di wasal ini kan jadi idgham biguna Bapak Ibu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, tidak boleh kita baca dengan seperti itu. Ini juga tidak boleh. Nun wa qalami. Jadi idgham biguna kan? Nun, yasin, an nun, an berhadapan dengan huruf waw. Huruf-huruf idgham biguna. Nah, ini tidak boleh diidghamkan. Jadi harus diizharkan, ditegaskan. Ya jarang juga ya kita seperti itu. Jadi rata-rata di kaidah ke-14 ini secara praktek kita sudah mengetahui cara bacanya, namun ditegaskan oleh al-mu'allif untuk pengetahuan kita. Jadi menegaskan. Jadi di sini tidak boleh diidghamkan. Yasin karena ini kan fawatihus suwar ya. Nun. Nah, seperti itu. Jadi huruf nun diizharkan di sini. Baik, kurang lebih begitu Bapak Ibu di ayat-ayat waribah. Jadi di sini al-mu'allif meringkas secara cepat supaya kita memahami kaidah-kaidahnya. Begitu. Adapun untuk latihan secara utuh, ayat-ayatnya memang diperlukan waktu yang lebih lama ya. Tidak bisa satu pertemuan selesai begitu. Jadi ini konsep-konsep dasarnya, adapun nanti harus disempurnakan dengan cara talaki Bapak Ibu. Dengan ustadz-ustadzahnya masing-masing. Baik, kiranya demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.